flavonoid merupakan kelompok polifenol dan diklasifikasikan berdasarkan struktur biosintetisnya. Nah, flavonoid itu mempunyai kerangka dasar karbon yang dari 15 atom karbon, di mana 2 cincin benzena terikat oleh rantai propana atau C3. Flavonoid itu ditemukan pada tanaman yang berkontribusi memproduksi pigmen yang berwarna, yaitu ada kuning, merah, oranye, biru, dan ungu dari buah, bunga, dan daun. Flavonoid itu termasuk dalam famili polifenol yang larut dalam air. Sekarang kita masuki pembahasan penggolongan senyawa flavonoid. Yang pertama ada isoflavon, ada flavon, ada flavonol, ada flavonon, ada antosianidin, dan alkon. Contoh tumbuhan yang mengandung senyawa flavonoid itu ada seledri, bawang merah, anggur merah, apel merah, paprika, brokoli, kangkung, bawang bombay, serta jagung. Selanjutnya pembahasan mengenai senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik merupakan senyawa antioksidan yang diperlukan tubuh untuk menetralisasi radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap normal, protein, dan lemak. Nah, sekarang ada penggolongan senyawa fenolik berdasarkan struktur dan kompleksitasnya. Nah, pertama ada asam fenolat, ada flavonoid, ada tanin hidrolisis, ada tanin kondensasi. Contoh tumbuhan yang mengandung senyawa fenolik itu ada anggur, lalu ada beri, lalu tomat, tebu merah, dan tebu hijau. Dan untuk di bunga itu ada bunga kersen, dan di daun itu ada daun kedikir. Alkaloid adalah senyawa organik yang umumnya bersifat kasar dan mengandung atom nitrogen, biasanya dalam bentuk heterosiklik. Senyawa ini banyak ditemukan dalam tumbuhan, terutama sebagai metabolit sekunder, tapi juga dapat ditemukan pada beberapa jenis hewan dan mikroorganisme. Senyawa ini sering memiliki aktivitas biologis yang signifikan dan dapat berfungsi sebagai obat, racun, atau zat pertahanan alami bagi tumbuhan. Contoh alkaloid yang terkenal meliputi morfin, kafein, nikotin, dan tinah. Alkaloid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia, letak atom nitrogen, dan zat awal pembentukan. Lalu, contoh tanaman yang mengandung alkaloid yaitu ada cina, kopi, teh, tembakau, kecubung, cabai, coklat, papaver, mengkudu, dan yang terakhir brotowali. Lalu selanjutnya ada tanin. Tanin merupakan senyawa organik yang terdiri dari campuran senyawa polifenol kompleks, dibangun oleh unsur C, H, dan O, serta sering membentuk molekul besar dengan berat molekul lebih besar. Penggolongan senyawa tanin dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanin terhidrolisis, dan yang kedua ada tanin terkondensasi. Lalu contoh tumbuhan yang mengandung senyawa tanin yaitu ada kulit manggis, daun alpukat, kulit batang bakau, biji jintan hitam, dan buah marasi. Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada berbagai bagian tumbuhan seperti buah, biji, daun, umbi, batang, dan akar. Kandungan saponin lebih banyak ditemukan pada tanaman yang masih muda dibandingkan tanaman yang lebih tua. Saponin dibagi menjadi dua golongan, yaitu saponin triterpenoid dan saponin steroid. Penggolongan ini didasarkan pada struktur aglikonnya. Nah, untuk saponin triterpenoid terdiri dari 6 cincin dan 30 atom Si. Contoh saponin triterpenoid adalah apenasin. Lalu, saponin triterpenoid juga banyak ditemukan pada tanaman Dicotyledonnae, terutama pada keluarga Saripelaceae, Sapinaceae, Polygaceae, dan Sapoteceae. Dan untuk saponin steroid terdiri dari 5 cincin dan 27 atom C. Contoh saponin steroid adalah asparasaponin dan Witalogolida. Dapat ditemukan pada tanaman monokotil seperti Sanpieria, tanaman berbunga, dan gading. Lalu untuk contoh tumbuhan yang mengandung senyawa saponin yaitu seperti kedelai, kacang tanah, dan juga kacang polong. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan zat berminyak
berbau yang diperoleh dari bahan tanaman seperti rempah-rempah melalui berbagai metode seperti penyulingan udara atau uap. Minyak asiri juga dikenal sebagai minyak eteris, minyak esensial, minyak terbang, dan minyak aromatik. Penggunaan minyak asiri sangat beragam. Minyak asiri juga banyak digunakan dalam kosmetik, parfum, tetapi juga memiliki aplikasi medis karena sifat terapeutiknya serta penggunaan agroalimentari karena efek antimikroba dan antioksidannya. Lalu, minyak asiri juga dibagi menjadi dua sifat, yaitu sifat kimia dan sifat fisik. Nah, untuk sifat fisik, warna dan rasanya dapat bermacam-macam. Lalu, bau merangsang dan khas untuk tiap jenis minyak asiri, dan juga berat jenis berkisar antara 0,696 sampai 1,188 kg per liter pada 15 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada sifat kimia dari minyak asiri, yaitu nonpolar, terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga terdiri atas nitrogen dan belerang. Nah, minyak asiri juga mengandung resin dan lilin. Lalu ada beberapa contoh tanaman yang mengandung minyak asiri, antara lain bunga cengkeh, bunga peppermint, bunga lavender, daun kayu putih, kulit jeruk, dan eukaliptus. Minyak asiri juga pada umumnya diperoleh melalui penyulingan uap dari bagian tanaman seperti daun, bunga, atau kulitnya. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian, yaitu glikogen yang berarti gula dan aglikon yang berarti bukan gula. Bagian gula biasa disebut juga dengan glikon, sedangkan bagian bukan gula disebut sebagai aglikon atau geni. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpen juga merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Terpenoid juga merupakan senyawa turunan dari dua atau lebih satuan isopren. Isopren merupakan satuan 5 karbon yang dikenal juga 2 metil dan 1,3 butadiena. Di sini juga ada klasifikasi terpenoid. Yang pertama itu ada monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, tetrapenoid, serta yang terakhir itu ada politerpenoid. Di sini juga ada contoh tanaman. Yang pertama itu ada kamfer, labu, wortel, serta jengkot. Kamu lagi nonton apa? Video nih. Bagus videonya? Ya, bagus. Itu kakaknya. Oh iya, kita samperin yuk. Kakak, iya? Mau nanya, ini tuh bener kakaknya? Iya, itu aku kenapa ya? Kalau boleh tahu, ini tuh mata kuliah apa sih, Kak? Ini tuh mata kuliah prognosi. Oh, kan mau prognosi. Emang kalau kakaknya dari prodi apa dan dari kampus mana? Kita dari Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari. Di Universitas Al-Ghifari ada beberapa program studi: manajemen, sastra Inggris, hubungan internasional, administrasi negara, farmasi, teknologi pangan, teknologi industri pertanian, teknik informatika, dan sistem informasi. Dari ini, kuliah di mana? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Al-Ghifari.